Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebelumnya kita belajar mengenai inverting amplifier atau penguat pembalik, pada kali ini kita akan mengulas tentang non-inverting amplifier atau penguat tak membalik. Pada banyak situasi membutuhkan amplifier penguat yang tidak membalikan outputnya. Contoh, output dari temperatur sensor yang mungkin akan seperti ini. Ketika temperatur naik, maka tegangan akan naik. Kita bisa menggambarkan dalam sebuah grafik sederhana antara hubungan temperatur dengan tegangan. Ketika temperatur naik, maka tegangannya juga naik. Nah, jika hal ini yang dibutuhkan oleh controller, maka kita tidak ingin amplifier membaliknya. Pada rangkaian non-inverting, input sinyal Vin akan langsung masuk ke input non-inverting dari op-amp. Sedangkan R input atau RI satu sisinya di-ground-kan. Perlu kita ketahui bahwa di rangkaian non-inverting amplifier memiliki input impedance yang hampir tak terbatas, karena Vin itu langsung dihubungkan ke input op-amp. Sedangkan kita tahu bahwasannya karakteristik dari operasional amplifier, impedansi inputnya sangat besar. Kita tahu sebelumnya bahwasannya penguatan pada rangkaian non-inverting amplifier adalah RF per RI tambahkan 1. Nah, berikut adalah penjelasan bagaimana rangkaian non-inverting amplifier bekerja. Jika V1 secara virtual sama dengan V2, maka input tegangan Vin itu juga akan muncul melewati R1. Dengan mengaplikasikan hukum Ohm pada RI, kita dapat mengkalkulasikan arus pada RI atau Iin. Kita bisa tuliskan Iin sama dengan Vin dikurangi 0 dibagi RI. Arus pada RF juga dapat dikalkulasikan menggunakan hukum Ohm. Kita tahu tegangan yang melewati RF adalah selisih antara Vin dan Vout. Maka IF sama dengan Vout dikurangi Vin dibagi RF. Karena tidak ada arus yang melewati atau yang masuk ke bagian input inverting amplifier, maka semua arus pada RF itu harus masuk ke RI. Arus pada RF harus masuk ke RI. Sehingga kita bisa tuliskan Iin itu sama dengan IF. Dengan mengkombinasikan tiga persamaan tadi, maka kita bisa menuliskan Iin sama dengan IF sama dengan Vin dikurangi 0 dibagi RI. Atau jika kita samakan dengan bagian Vout dikurangi Vin dibagi RF. Kemudian kita bisa cari Vout, sehingga Vin dikurangi 0 per RI sama dengan Vout Vin dibagi RF. Kita ubah posisinya, RF Vin dikurangi 0 sama dengan RI Vout Vin. Maka Vout Vin
sama dengan RF RF dikalikan Vin dikurangi 0 dibagi Rin. Atau bisa juga kita tuliskan RF Vin, RF Vin dibagi Ri, karena minus nolnya tidak berarti apa-apa. Sehingga Vout kita bisa tuliskan RF dikalikan Vin dibagi Ri ditambah Vin. Atau kita kelompokkan Vin-nya sehingga Vout sama dengan Vin dikalikan RF per Ri tambah 1. Kita tahu sebelumnya bahwasanya Vout adalah hasil perkalian antara Vin dengan AV. Vin dikalikan AV. Tampak bahwasanya AV dari rangkaian non-inverting itu adalah RF per Ri ditambahkan 1. Karena Vout per Vin adalah gain, AV itu dihasilkan dari Vout per Vi. Maka kita dapat menentukan penguatan dari rangkaian non-inverting amplifier adalah RF per Ri ditambahkan 1. Oke, ini adalah contoh soal dari rangkaian non-inverting amplifier. Pada soal kita bisa mengetahui bahwasanya op-amp dicatu dengan tegangan supply 10 volt plus minus. Kemudian inputnya adalah 2 volt. Tentu saja ini adalah bentuknya volt DC. Resistor feedbacknya adalah 10 kilo, resistor inputnya 10 kilo. Yang ditanyakan berapakah Vout-nya? Vout-nya di sini, Vout. Dari penjelasan sebelumnya kita mengetahui bahwasanya penguatan dari non-inverting amplifier adalah AV sama dengan RF per Ri ditambah 1. Kita bisa cari dulu penguatannya. AV, RF-nya adalah 10 kilo, Ri-nya adalah 10 kilo. Ditambah 1. Hasilnya adalah 2, kemudian kita cari Vout-nya. Vout sama dengan Vin dikalikan dengan AV. Vin-nya adalah 2 volt, kemudian AV-nya adalah 2. Hasilnya Vout-nya adalah 4 volt. Oke. Contoh ini cukup jelas. Kita tahu inputnya adalah plus 2 volt DC. Kemudian outputnya, karena ini adalah rangkaian non-inverting amplifier, outputnya tetap positif, tetapi dikalikan dengan gain sebesar 2, hasilnya adalah 4 volt. Ini adalah bentuk soal non-inverting amplifier yang lain. Di sini tegangan inputnya berupa gelombang sinus, bukan berupa tegangan DC seperti yang sebelumnya. Sinus ini memiliki spesifikasi 0,5 volt peak to peak dengan frekuensinya adalah 1 kHz. Phase supply untuk rangkaian non-inverting amplifier ini adalah plus minus 10 volt. Ditanyakan bagaimana gelombang outputnya. Dari soal kita tahu RF-nya adalah 90 kilo ohm, R1 R inputnya adalah 10 kilo ohm.
Hal yang pertama kita cari adalah kita perlu mencari penguatannya. Penguatannya adalah AV sama dengan RF per RI ditambahkan 1. RF-nya adalah 90 kilo ohm, kemudian RI-nya adalah 10 kilo ohm. Hasilnya adalah 10. Setelah kita mengetahui penguatannya adalah 10, maka kita bisa terapkan itu pada gelombang sinus. Gelombang sinus seperti yang kita ketahui dia memiliki masa di mana di sisi positif, kemudian ada kalanya di sisi negatif. Karena kita tahu pada soal tegangan puncaknya adalah 0,5 volt. Sejauh ini 0,5 volt peak to peak. Maka sisi maksimum di bagian positifnya adalah 0,25 volt, kemudian di sisi negatifnya juga 0,25 volt minus. Untuk mencari tegangan keluaran di sisi positifnya, kita perlu lakukan dengan mengalihkan tegangan dengan penguatan. V out sama dengan V in dikalikan AV. V in-nya adalah 0,25 volt dikalikan AV-nya adalah 10. Ini untuk yang sisi positif dulu, hasilnya adalah 2,5 volt. Kemudian yang bagian negatif, V out sama dengan V in, tetap dikalikan dengan AV. V in-nya adalah yang sisi negatif, minus 0,25 volt, dikalikan dengan AV-nya 10, hasilnya minus 2,5 volt. Kita cek tegangan keluaran di sisi positif adalah 2,5 volt. Ini tidak melebihi dari V supply, tidak melebihi dari V-rail, maka tegangannya tetap tidak terpotong. Kemudian di sisi negatif juga tegangannya adalah minus 2,5 volt, yang berarti ini juga tidak melebihi dari V-rail. Maka tidak ada pemotongan karena melebihi V-rail. Sehingga kita bisa simpulkan tegangan puncak outputnya yang berupa gelombang sinus itu berada di VPP-nya adalah 5 volt peak to peak. Bagian positif adalah plus 2,5 volt, bagian negatif adalah minus 2,5 volt. Ini adalah hasil dari gelombang outputnya pada persoalan ini. Jika soal sebelumnya kita simulasikan akan menghasilkan gelombang seperti pada osiloskop di samping ini. Mari kita analisis input dan outputnya. Input pada rangkaian non-inverting yang slide sebelumnya adalah gelombang sinus dengan tegangan 0,5 volt peak to peak. Frekuensinya adalah 1 kHz. Setelah dikuatkan, dikalikan dengan AV, maka outputnya adalah sebesar 5 volt peak to peak. Frekuensinya sama 1 kHz, bentuknya sinus tidak berubah. Kita lihat rangkaian dihubungkan pada channel B osiloskop di bagian V in, kemudian channel A osiloskop dihubungkan dengan V out. Pada layar osiloskop channel B itu adalah bagian sinyal yang berwarna putih, kemudian channel A itu adalah sinyal yang berwarna kuning. Kita lihat dulu yang channel B. Channel B di sini kalau kita lihat dia memiliki satu kotak
satu kotak volt per div. Volt per divnya disetting pada 0,5, jadi hasilnya adalah 0,5 volt peak to peak. Sedangkan yang channel A, setting volt per divnya juga disamakan dengan channel B 0,5 volt per div, sehingga outputnya kita bisa lihat ada 10 kotak dari maksimum positif dan maksimum negatif, sehingga hasilnya adalah 5 volt peak to peak. Frekuensi tidak berubah, gelombang tetap sama, sinus. Sering sekali pada perancangan kita dituntut untuk merancang rangkaian penguat tak membalik dengan gain tertentu. Pada kasus ini gainnya adalah sebesar 20. Kita mulai dengan kita tuliskan AV-nya adalah 20. Kita tahu penguatan pada rangkaian penguat tak membalik adalah RF per Rin ditambahkan dengan 1. Kemudian dengan merubah posisi kita menghasilkan RF per Rin sama dengan 20 dikurangi 1 atau RF per Rin sama dengan 19. Kita bisa mengubah sehingga RF sama dengan 19 dikalikan dengan Ri. Sekarang kita perlu memilih Ri yang sesuai dan mencari RF-nya atau resistor feedback-nya. Kita pilih Ri-nya adalah 2 kilo ohm. Sehingga RF sama dengan 19 dikalikan Ri sama dengan 19 dikalikan 2 kilo ohm, hasilnya adalah 38 kilo ohm. Kalau kita melihat dari formula AV di rangkaian penguat tak membalik, pasti nilai RF itu akan lebih besar daripada Rin. Setelah kita mendapatkan Ri dan RF, maka kita bisa menggambarkan rangkaiannya. Ada resistor Rin masuk ke op-amp sisi negatif, ini ada RF. Kemudian ada O di sisi positif, ini adalah Vin. Ini adalah Ri, ini adalah RF. Ri-nya adalah 2 kilo ohm, kemudian RF-nya adalah 38 kilo ohm. Di bagian sini adalah Vout-nya. Ri tadi 2 kilo ohm, ini hanya asumsi awal saja 2 kilo ohm, tetapi dasar untuk memilih Ri dan RF adalah arus pada eksternal resistor itu harus lebih besar daripada arus kecil yang masuk ke op-amp. Kita ingat lagi bahwasanya persamaan op-amp itu berdasarkan asumsi bahwa tidak ada arus yang masuk ke op-amp. Sehingga kedua Ri dan RF setidaknya lebih kecil 10 kali dari resistansi input op-amp itu sendiri. Jika kita ketahui input resisten op-amp-nya adalah 1 mega ohm, pada kasus ini maka nilai-nilai resistornya setidaknya tidak boleh lebih besar daripada 100 kilo ohm. Jika memungkinkan. Tandanya salah. Oke. Demikian penjelasan tentang penguat tak membalik. Mudah-mudahan berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.